Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Saudara-saudaraku pecinta Islam yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa bersua kembali untuk kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun nasihat-nasihat dari para sahabat, dari para ulama yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Mufassir, yakni Al-Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah ilmu beliau sehingga kita bisa bertemu beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini masih kita pada babul khumasi, yakni pada hadis yang pertama tentang larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meremehkan 5 golongan manusia, di mana yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan ulama, karena dengan meremehkan ulama hancurlah agama kita, hancurlah segala amal ibadah kita. Karena meremehkan ulama itu dihukum murtad, dan murtad itu menghilangkan segala-galanya, menghilangkan barokah hidup, menghilangkan nilai-nilai amaliyah, menghilangkan pahala yang sudah kita lakukan. Artinya menghilangkan pahala dari ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, dan semua ibadah kita tertolak. Dan ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar bagi kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan pemerintah, karena dengan meremehkan pemerintah hancurlah dunia kita. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk meremehkan tetangga, mengabaikan hak dan kewajiban kita di dalam bertetangga, karena hal itu bisa menyebabkan hancurnya manafi', yakni al-khairat, kebaikan-kebaikan yang akan menyampaikan kita, yang akan menjadi jembatan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat,
pada saat sekarang ini insya Allah kita akan kaji bersama kembali. Wa man istakhaffa bil aqriba minal arhami khasiral muwaddata ay ahlaka mahabbatahum. Dan barang siapa yang meremehkan al-aqriba, yakni keluarga kita, terutama sekali keluarga dekat kita, yakni orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan mungkin pasangan hidup kita juga kalau sudah punya. Jadi keluarga terdekat ini harus tetap kita bina untuk bisa terus-menerus saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, saling mencintai. Karena dengan saling mencintai dan menyayangi, kita akan mudah untuk saling tolong menolong. Nah, sikap saling tolong menolong ini akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jadi kita harus tetap saling membantu kalau kita ingin Allah membantu kita. Maka mari dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk tidak saling meremehkan di antara kita dalam berkeluarga. Masing-masing sudah punya kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita pakai kelebihan yang ada pada diri kita ini untuk saling membantu, saling mengisi, saling mengayomi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Jadi kalau kita di dalam berkeluarga terus menerus saling membantu, maka Allah pasti akan membantu kita. Dan kalau Allah sudah membantu, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Jadi jangan saling meremehkan, jangan meremehkan keluarga, karena akan menghilangkan kecintaan di antara mereka. Wa man istakhaffa bi ahli ay zaujati khasira tibal ma'isha ay ladzatal maksab alladhi ya'ishu bisababihi. Siapa yang meremehkan ahli ay zaujatihi, istrinya, khasira tibal ma'isha, maka hancurlah tibal ma'ishahnya, yakni ladzatal maksabil ladzi ya'ishu bisababihi, kelezatan, kenikmatan dari apa yang sudah dia hasilkan, apa yang sudah dia dapatkan. Jadi apa yang dia usahakan, apa yang sudah dia hasilkan, apa yang sudah dia peroleh, kelezatannya, kenikmatannya akan tercabut, sehingga semuanya akan menjadi hampa. Jadi ketika semua menjadi hampa, maka akan hilanglah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rasa syukur itu hilang,
maka akan merembet kepada runtuhnya kesabaran. Kalau manusia hidup di atas dunia ini sudah tidak punya rasa syukur, tidak punya rasa sabar, maka itu ibarat dia kehilangan kaki dan tangannya. Sangatlah rugi, tidak bisa berbuat apapun lagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi kunci kebahagiaan hidup di atas dunia itu adalah sabar dan syukur. Jadi jangan pernah kita meremehkan siapapun. Jadi ini memang di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hanya 5. Namun bukan berarti yang 5 ini saja yang tidak boleh kita remehkan. Jadi yang lain-lain, baik itu orang miskin, anak yatim, wanita, orang tua jompo, semua tidak ada yang boleh kita remehkan. Ingat, masing-masing kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kelebihan itu sendiri, di balik kelebihan itu sendiri ada juga kekurangan ditempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita lihat kedua-duanya dengan baik. Lihat kelebihan kita, lihat kekurangan kita. Dan di dalam kita beragama, kita diperintahkan untuk lebih banyak melihat kekurangan kita, agar kita tidak meremehkan orang lain. Mudah-mudahan dengan kita membaca hadis ini, kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca diri, membaca kekurangan-kekurangan diri kita, sehingga kita tahu kelemahan kita, dan dengan sebab itu kita tidak meremehkan orang lain, lebih-lebih ulama dan umara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan cahaya-cahaya iman dan cahaya ilmu, sehingga selalu kita mendapatkan bimbingannya dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah meridai. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.